Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria, Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi. Psikologi bermula dari konsep sederhana yang kemudian terus dikembangkan dengan pemikiran kritis oleh para ahli psikolog hingga dikenal sampai sekarang ini. Psikolog kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan dan respon tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Berbagai macam pendapat ahli bermunculan di zamannya sebagai suatu proses penyempurnaan konsep psikologi itu sendiri, hingga disepakati dan memiliki makna yang relevan. Sejarah perkembangan psikologi dibagi menjadi beberapa periode zaman, dari mulai pra berdirinya psikologi hingga psikologi seperti yang dikenal saat ini. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang memiliki arti jiwa dan kata, sehingga diartikan keilmuan yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi bersifat abstrak, akan tetapi sifat ini memiliki batasan pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa. Sifat itu berupa tingkah laku atau proses melakukan suatu kegiatan, sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku dan proses kejiwaan manusia. A. Periode pra berdirinya psikologi. Pra-psikologi juga merupakan periode di mana psikologi belum dijadikan sebagai keilmuan, atau juga masih menjadi dasar pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar terbentuknya psikologi. Hasil pemikiran-pemikiran kritis terhadap hubungan manusia dengan lingkungannya yang memunculkan suatu pola tingkah laku khusus, inilah yang menjadi daya tarik wujud untuk mendalami lebih lanjut hubungan ketiganya, sehingga muncul istilah psikologi. Psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia dan tingkah lakunya sebagai respon kaitan dengan lingkungan tempat tinggalnya. B. Psikologi sebagai ilmu yang otonom. Pada akhir abad ke-19 merupakan babak baru dalam sejarah psikologi. Tahun 1879, William Wundt mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama sebagai titik awal perkembangan sejarah psikologi. Laboratorium Wundt didirikan di Leipzig. Wundt juga memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan dalam penelitian-penelitiannya. Kemudian Edward Bradford Titchener mencoba menyebarluaskan ajaran dari Wundt ke Amerika. Namun orang Amerika kurang menyukai teori Wundt dan menganggapnya terlalu abstrak dan sulit diterapkan secara langsung. Mereka akhirnya membentuk aliran sendiri yang disebut fungsionalisme dengan tokoh-tokoh seperti William James dan James McKinsey. Aliran ini telah berfokus pada fungsi jiwa daripada strukturnya. Di Eropa muncul aliran Gestalt. Aliran Gestalt menolak ajaran Wundt yang berfokus pada elemen-elemen dan berpendapat bahwa gejala kejiwaan perlu dilihat sebagai suatu hal yang bersifat keseluruhan dan tidak dapat dipecah-pecah menjadi bagian. Aliran modern. Aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi adalah strukturalisme. Strukturalisme ini adalah awal munculnya pernyataan psikologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat otonom dan dibangun menggunakan laboratorium penelitian. Namun karena banyaknya pendapat dan pertentangan, maka munculnya banyak aliran-aliran psikologi lainnya, yaitu fungsionalisme, behaviorisme, gestalt psikologi, psikoanalisis, humanistik psikologi, strukturalisme.
Psikologi pertama kali dikembangkan di laboratorium Wundt sebagai bapak pendirinya, dengan meneliti mulai dari filosofi yang terkait dengan kejiwaan dan mencapai tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Metode introspeksi digunakan secara eksperimental untuk melakukan penelitian secara analisa. Tujuannya untuk menentukan pengalaman kesadaran dengan mengobservasi dan menganalisis unsur-unsur tertentu. Strukturalisme ini mempelajari psikologi dari unsur-unsur yang sudah disusun. Fungsionalisme. Pelopor aliran fungsionalisme adalah William James. James beranggapan bahwa pendapat Wundt keliru apabila percobaannya lebih berpusat pada penemuan struktur dan bukan kesadaran atau respon manusianya. Aliran ini beranggapan bahwa kelangsungan hidup seseorang merupakan jiwa hubungannya dengan lingkungan. Secara dinamis, aliran ini juga merupakan proses mental terjadinya aktivitas psikologi tujuan dan fungsi. Behaviorisme masuk sebagai gerakan atau aliran psikologi yang kuat dan cukup berpengaruh. Pendiri aliran behaviorisme ini adalah John Bowaston. Aliran ini fokus pada gejala-gejala kesadaran atau di bawah alam sadar. Akan tetapi masih sesuai dengan tugas psikologi yang berusaha mengamati bentuk tingkah laku dan bagaimana tingkah laku seseorang dikendalikan. B.F. Skinner menyatakan bahwa lingkungan merupakan kunci penyebab terbentuknya suatu tingkah laku atau respon manusia. Untuk dapat lebih dalam memahami manusia, maka kita perlu melihat lingkungan tempat manusia itu hidup. Gestalt psikologi. Aliran ini merupakan suatu bentuk pandangan yang terstruktur atau strukturalisme. Pemikiran Gestalt membentuk suatu pola atau dasar sebagai unit kesatuan, sedangkan alat yang mendasarinya adalah persepsi dari hasil pengamatan. Psikoanalisa. Aliran ini muncul pada tahun 1900. Psikologi dikembangkan awalnya dari dasar-dasar tinjauan klinis psikiatris dari aliran psikoanalisa. Psikoanalisa diawali oleh Sigmund Freud, seorang psikiater dari Australia. Pengobatan dilakukan untuk pasien dengan gangguan kejiwaan dan teori kepribadian itu muncul sebagai pendekatan psikoterapi dari berbagai pasien dengan gangguan mental yang berbeda. Humanistik psikologi. Aliran humanistik merupakan bantahan dari kekurangan-kekurangan yang ada di aliran behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik ini didasarkan pada pengalaman masa lalu yang memiliki pengaruh pada pembentukan kepribadian manusia yang berbeda-beda. Kesimpulan, keenam aliran besar ini diuraikan menjadi konsep keilmuan psikologi yang menunjukkan perkembangan dalam mempelajari kejiwaan manusia. Para psikolog yang tidak menganut aliran ini akan mengembangkan atau menggunakan teori psikologi lainnya. Teori psikologi terpilih memiliki sifat yang lebih objektif guna melengkapi dan menyempurnakan pemahaman dari masing-masing teori psikologi. Kedua, tahapan perkembangan sejarah psikologi dimulai dari pra-psikologi. Psikologi sebagai ilmu otonom sampai pada psikologi modern yang sudah dikenal dan digunakan dalam berbagai keilmuan saat ini. Semua itu tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh terdahulu. Keilmuan psikologi yang mempelajari fokus tentang kejiwaan manusia ini pun terdapat kritik-kritik dan perbaikan-perbaikan sehingga mencapai abad keyakinan keilmuan yang dipercayai secara luas atau lebih global. Sebagai pertentangan muncul pada zamannya sebagai bentuk pengembangan dari berpikir kritis dalam menilai suatu teori baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, maka
Begitu berartinya keilmuan psikologi modern yang digunakan saat ini dalam penerapannya berkaitan dengan mempelajari kejiwaan manusia dan respon lingkungan serta tingkah laku sebagai efek dari kejiwaan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.